anak-anak, pada pertemuan kedua ini kita akan memahami struktur, alur, kaidah kebahasaan, ringkasan, dan kerangka. Struktur teks fabel terbagi menjadi 4, yaitu 1 orientasi, 2 komplikasi, 3 resolusi, 4 koda. Orientasi adalah pengenalan tokoh, tema, dan latar yang terdapat pada cerita fabel. Pengenalan karakter biasanya melibatkan pengenalan karakter hewan yang memiliki karakteristik seperti manusia. Sementara latar belakangnya adalah tempat dan waktu. Komplikasi adalah konflik atau masalah yang muncul dalam cerita yang harus diselesaikan oleh karakter. Resolusi adalah penyelesaian masalah berupa tindakan dari satu atau beberapa karakter dalam cerita fabel. Koda adalah akhir dari cerita yang berisi pesan, moral, dan nilai yang disampaikan penulis kepada pembaca. Kaidah kebahasaan dalam teks fabel terbagi menjadi 4, yaitu 1 kata kerja. Teks fabel biasanya menggunakan kata kerja yang dibagi menjadi 2, yaitu transitif dan intransitif. Yang kedua, menggunakan keterangan waktu dan tempat digunakan untuk menghidupkan suasana dan lokasi yang terkandung dalam cerita. Aturan ketiga adalah kata sang dan si. Cerita fabel biasanya menggunakan kata sang dan si. Aturan penulisan kata sang dan si ditulis terpisah dari kata berikutnya. Contohnya, sang spasi kelinci. Aturan keempat adalah konjungsi. Dalam cerita fabel, konjungsi menggunakan kata lalu, kemudian, dan akhirnya. Konjungsi lalu dan kemudian digunakan baik antar kalimat maupun dalam kalimat. Ringkasan adalah teks yang dipadatkan dengan menjaga inti cerita tanpa mengubah makna dan alurnya. Tujuan dari ringkasan adalah untuk menyampaikan informasi penting secara lebih singkat, jelas, dan koheren. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat meringkas. 1. Membaca dan memahami cerita secara keseluruhan. 2. Identifikasi bagian-bagian penting dalam cerita, seperti tokoh utama, masalah utama, peristiwa penting, penyelesaian masalah, dan pesan moral. Hal berikutnya, abaikan detail yang tidak penting, gunakan bahasa Anda sendiri, dan pertahankan urutan alur. Langkah-langkah membuat ringkasan teks fabel. 1. Baca teks dengan seksama, tandai bagian-bagian penting. 2. Temukan gagasan utama dari setiap bagian cerita. Ringkaslah setiap paragraf menjadi 1-2 kalimat. 3. Susunlah pokok-pokok pentingnya. Hasilkan ringkasan seperti tokoh dan latar, timbulnya masalah, upaya untuk menyelesaikannya, akhir cerita, dan pesan moral. 5. Pastikan ringkasan tetap koheren dan jelas. Gunakan konjungsi waktu dan akhirnya. Kerangka fabel adalah rencana cerita yang berisi urutan peristiwa utama sebelum cerita ditulis lengkap. Kerangka kerja ini membantu siswa menulis fabel yang koheren, logis, dan terstruktur. Langkah-langkah membuat kerangka fabel. 1. Menentukan ide cerita. 2. Menentukan konflik utama. 3. Tentukan alur resolusi. 4. Tetapkan pesan moral. 5. Susun dalam format struktur fabel. Contoh kerangka fabel. Judul, Kura-kura yang marah. Orientasi, tokoh utama adalah kura-kura, sifatnya pemarah dan mudah tersinggung.
Tokoh lainnya adalah seekor angsa dan seekor ikan kecil. Latar ceritanya adalah di sebuah danau. Kura-kura itu marah karena angsa tidak sengaja menyenggolnya. Ia membentak semua hewan dan menyebabkan kekacauan di danau. Resolusi: kura-kura itu jatuh saat marah sambil membuka mulutnya di pohon. Kura-kura itu diselamatkan oleh seekor angsa dan merasa malu lalu meminta maaf. Coda. Pesan: kendalikan emosimu. Amarah bisa merugikan dirimu sendiri. Terima kasih telah berpartisipasi dalam pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.